Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat terus ya. Hari ini kita akan belajar mata kuliah penganggaran dengan topik taksiran penjualan. Nah, ini bahannya saya ambil berdasarkan buku kita Sri Rahayu, lalu buku Andri Ar-Rahman, lalu buku Nafarin juga ya. Nah, apa sih taksiran penjualan itu? Jadi taksiran penjualan adalah suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan konsumen pada suatu periode tertentu dengan asumsi-asumsi tertentu. Jadi yang mau kita perkirakan itu berapa sih permintaan konsumen misalnya di di periode yang akan datang untuk periode 1 tahun. Terus dengan beberapa asumsi-asumsi tertentu, misalnya akan terjadi peningkatan. Nah, teknik yang digunakan ada 2 teknik. Yang pertama itu adalah kualitatif, yang kedua itu adalah kuantitatif. Untuk kualitatif sendiri itu ada kelemahannya, yaitu dia itu subjektif dan akurasinya itu diragukan. Nah, kalau kuantitatif itu kelemahannya banyak hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti perubahan selera konsumen, perkembangan kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Misalnya kita sudah menggunakan data penjualan beberapa tahun ke belakang. Kemudian kita mau memproyeksikan berapa sih penjualan kita di tahun depan. Nah, kita tanpa ada faktor kualitatifnya, hanya berdasarkan data, mungkin kita akan salah memprediksi. Ternyata ke depan itu selera konsumen itu sudah berubah. Misalnya nih, kita perusahaan yang memproduksi baju. Nah, ternyata tren baju di masa yang akan datang itu udah berbeda dari beberapa tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau kita hanya berdasarkan tren baju sebelumnya tanpa mengakomodir adjustment dari perubahan selera konsumen, nanti taksiran penjualannya akan salah. Nah, masuk yang metode pertama, yaitu metode kualitatif. Jadi kualitatif ini dia tidak mengikut sertakan penghitungan kuantitatif, tidak menggunakan data-data kuantitatif. Jadi teknik ini berdasarkan keyakinan dan intuisi. Biasanya metode ini meliputi yang pertama itu pendapat dari tenaga penjualan. Jadi yang ditekankan itu pada pertimbangan dan keahlian dari tenaga penjualan yang dianggap berhubungan langsung dengan konsumen. Karena tenaga penjualan kita, sales atau marketing kita berhubungan langsung dengan konsumen, kita menganggap mereka bisa memprediksi penjualan di masa yang akan datang. Nah, biasanya taksiran dari seluruh tenaga penjualan ini akan digabungkan sehingga menjadi taksiran penjualan perusahaan secara keseluruhan. Kalau misalnya kita punya tenaga pemasaran untuk daerah A, B, C, D, nah berarti semuanya digabungkan nanti untuk melihat bagaimana penjualan perusahaan untuk satu periode yang akan datang di seluruh wilayah tersebut. Kemudian yang kedua itu dari pendapat Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutif ini adalah top manajemennya ya. Umumnya taksiran penjualan di awal telah dibuat oleh staf, lalu diajukan kepada Dewan Eksekutif untuk dianalisis dan disesuaikan nilainya. Jadi biasanya Dewan Eksekutifnya nggak ujuk-ujuk kayak menentukan penjualannya berapa, tapi berdasarkan data yang sudah diajukan atau dibuat atau diprediksi oleh staf, misalnya dari tenaga penjualan, kemudian nanti di-adjust. Mungkin intuisi dari Dewan Eksekutifnya berdasarkan perkiraan peningkatan ekonomi ataupun ada kebijakan pemerintah ataupun selera konsumen. Nah, nanti di-adjust oleh Dewan Eksekutifnya. Kemudian yang ketiga adalah pendapat para pakar. Dalam hal ini orang yang berpengalaman dan ahli dalam bidang penjualan. Jadi kita tinggal cari atau kita tinggal lihat hasil riset ataupun hasil pendapat mereka bahwa penjualan ke depan itu akan seperti apa. Jadi kita adjustment dari pendapat mereka. Nah, yang terakhir itu adalah berdasarkan survei atau riset pasar, di mana perusahaan melakukan survei atau riset pasar kepada konsumen untuk mengetahui produk apa yang diinginkan dan perkiraan berapa permintaannya. Kita bisa melakukan survei ini menggunakan kuesioner ya, kita tanyakan kepada konsumen. Nanti di tahun yang akan datang produk apa yang
yang mau dibeli, kemudian berapa sih yang mau dibeli. Nah, ini adalah metode kualitatif. Kemudian selanjutnya kita masuk ke metode kuantitatif. Jadi di sini sudah berdasarkan data dan sudah menggunakan model-model matematik atau statistik. Nah, di sini metode kuantitatif ini menggunakan model matematik atau statistik untuk meramalkan penjualan di masa yang akan datang sehingga lebih objektif. Jadi lebih objektif dibandingkan metode kualitatif karena ini ada adjustmentnya. Kemudian metode kuantitatif, maaf ya harusnya tulisannya kuantitatif, ini meliputi 3 macam toolsnya. Ada analisis trend, kemudian analisis regresi linear, lalu metode khusus seperti market share. Nah, untuk analisis trend sendiri, dia ini merupakan model time series yang umumnya terdiri dari trend bebas atau freehand method, kemudian trend setengah rata-rata atau semi average method, trend moment atau moment trend method, kemudian metode kuadrat terkecil atau least square method. Nah, analisis trend ini disebutkan ada model time series. Artinya apa? Kita dalam memodelkan proyeksi penjualan di masa yang akan datang, kita hanya berpatokan pada data penjualan di masa lampau. Jadi tidak berdasarkan data-data eksternal lainnya, cuma berdasarkan data penjualan itu sendiri. Makanya disebut dengan model time series. Nah, sekarang kita akan masuk pertama kali ke analisis trend. Nah, analisis trend pertama itu adalah trend bebas atau freehand method. Nah, metode ini sebenarnya masih mengandung unsur subjektivitas. Kenapa? Karena tren ini dia tidak menggunakan formula matematik tertentu, makanya disebut dengan tren bebas atau freehand method. Jadi kita hanya melihat bagaimana tren penjualan itu dari data historis dan mencoba meramalkan penjualan dari tren tersebut. Misalnya, ini ada data penjualan dari tahun 2011 sampai 2010. Ini adalah jumlah penjualan perusahaan dalam juta unit. Nah, dari data ini kemudian kita buat grafiknya seperti ini. Belum kita bikin grafik trennya, hanya kita taruh aja titik-titik koordinatnya dari data yang ada. Tahun 2011 itu penjualannya di 120, lalu 2012 penjualannya itu di 130 dan seterusnya. Nah, kenapa disebut freehand? Karena seseorang itu dari titik-titik yang ada di sini, dia bisa memperkirakan gimana sih trennya. Mungkin ada individu satu, dia akan membuat trennya itu berdasarkan garis hitam yang pertama di sini. Nah, kemudian individu kedua, dia akan membuat trennya itu garis biru yang ini. Kemudian individu ketiga, trennya adalah garis merah yang ini. Nah, karena di sini ada berbagai macam grafik trennya, makanya disebut dengan tren bebas atau freehand method dan masih mengandung unsur subjektivitas. Jadi subjektivitas individu 1, 2, 3. Nah, kalau di sini sudah berbeda, bagaimana nanti untuk penjualan tahun 2021? Nah, untuk yang individu yang menggambar tren di garis biru dan merah, berarti tren penjualannya akan lebih rendah dibandingkan prediksi penjualan untuk individu yang menggambar trennya itu di garis yang berwarna hitam. Jadi yang paling rendah itu adalah perkiraan penjualan untuk individu yang menganggap trennya itu adalah garis biru. Untuk di Excel kita coba ya. Nah, yang pertama itu adalah freehand method. Nah, dari data yang ada di sini kita blok. Nah, kemudian kita insert di sini scatter ya. Tambah 1. Nah, jadi ini adalah jumlah penjualannya. Ini tahunnya, ini jumlah penjualannya. Mungkin individu yang pertama akan menyatakan akan menyatakan bahwa trennya itu mungkin adalah yang ini. Nah, kalau nggak kelihatan kita tebelin dikit ya garisnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu individu kedua mungkin juga akan menyatakan trennya seperti ini.
mungkin dia mendekati ke sini. Kita warnanya kita ganti ya biar kelihatan beda. Mungkin individu ketiga akan berbeda lagi. Seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan freehand method. Jadi masih ada unsur subjektivitasnya. Antar individu mungkin akan berbeda memperkirakan penjualan di tahun yang akan datang. Berarti yang di penjualan di tahun yang akan datang tahun 2021 di sini. Nah, yang paling rendah nanti prediksi penjualan untuk individu yang menggambar trennya itu di garis biru. Nih kalau kita panjangin lagi. Nah, ini di tahun 2021 ya. Paling tinggi adalah tafsiran penjualan untuk individu menganggap trennya itu ada di garis berwarna merah.